يا أيها الناس كلوا مما في الأرض Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah wa antiqna bil hikmah waj'alna minar rasyidin fadlan minka wa ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tayyib, akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Segala puji hanyalah milik Allah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini ya, kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Baik atas nikmat Allah yang kecil maupun yang besar, semua kita wajib untuk mensyukurinya. Karena apa? Nikmat kecil atau nikmat yang sudah biasa Allah berikan kepada kita, boleh jadi nikmat itu adalah nikmat besar bagi hamba-hamba Allah yang lain. Ya, kadang-kadang kita itu kurang mensyukuri. Contohnya nafas, ya, misalkan nafas, kita bisa bernafas setiap hari itu bagi kita biasa saja ya akhwat ya. Akan tetapi bagi hamba-hamba Allah yang lain yang menderita sakit paru-paru katakanlah ya, atau sedang dalam kondisi kritis dengan penyakit-penyakit tertentu, maka nafas itu menjadi sesuatu nikmat yang sangat besar bagi mereka dan sangat mereka damba-dambakan. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlena dengan nikmat yang sudah biasa Allah berikan kepada kita. Baik, itu semua wajib kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat itu bersambung kepada istri-istri beliau, anak cucu keturunan beliau, kemudian kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umatnya yang istiqamah, termasuk kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, akhwat, karena semua tadi sudah disapa ya, oleh Kak Nisa sudah disapa, baik, dan Alhamdulillah semuanya tadi bilang, oh sudah Alhamdulillah dalam kondisi yang baik, maka dengan mengucap basmalah bersama-sama, mari kita mulai halaqah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, akhwat fillah, insya Allah hari ini kita akan masuk ke pembahasan surah An-Nazi'at, ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam surah An-Nazi'at, silakan disiapkan ya mushafnya. Mungkin di layar terlalu kecil begitu ya. Boleh disiapkan mushaf terjemahnya sehingga kita bisa bersama-sama untuk mentadabburinya, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan alat tempurnya, buku tulis dan juga pena dan lain sebagainya. Akhwat, sebelum saya masuk ya ke surah An-Nazi'at, saya itu ingin mengajak akhwat semua yang hadir di sini ya untuk kembali bersama-sama menyusuri sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi akhwat, ini boleh dibuka ya mikrofonnya ya bagi yang tahu jawabannya. Siapa yang masih ingat dalam perang apa waktu itu kaum muslimin mengalami kekalahan yang besar? Itu dalam perang apa? Coba, perang apa yang waktu itu kaum muslimin dan Rasulullah mengalami kekalahan setelah perang Badar? Perang apa namanya? Perang Khandaq. Ada. Perang Uhud. Nah, Perang sahih. Uhud. Perang Uhud ya. Kita membahas perang Uhud dulu ya. Tayyib. Setelah perang Badar, perang terdekat yang mana kaum muslimin dan juga Rasulullah mengalami kekalahan adalah perang Uhud. Ya, sahih. Sekarang saya ingin mengajak akhwat semua, ya ini perang Uhud ya. Saya akan tuliskan di layar perang Uhud. Nah, kemudian dalam perang Uhud ini akhwat, ya, tidak hanya kaum muslimin itu mengalami kekalahan dalam strategi saja ya akhwat. Akan tetapi Rasulullah dan juga para sahabat itu mengalami, Masya Allah ya, fisik mereka itu juga betul-betul tercabik-cabik akibat perang Uhud itu, pasca perang Uhud. Contohnya kita ambil paman
Rasulullah yang bernama siapa yang gugur di medan perang waktu itu, kemudian sampai dadanya dirobek dan juga jantungnya dikunyah oleh seorang wanita, itu siapa namanya, paman Rasulullah yang syahid? Hamzah. 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 Hamzah, naam, sahih, Hamzah, ya, Hamzah. Paman Rasulullah yang tercinta yang bernama Hamzah, beliau itu gugur di medan perang. Tidak hanya beliau meninggal di tangan seorang kafir yang bernama Wahsy. Saat itu beliau ditusuk oleh seorang kafir yang bernama Wahsy, dan juga saking bencinya orang kaum kafir Quraisy itu ya kepada umat muslim, saking bencinya mereka sampai dadanya Hamzah itu dirobek, kemudian jantungnya dikunyah oleh seorang wanita kafir yang bernama siapa? Hindun. Hindun. Nah, sahih, Hindun. Ya. Insya Allah. Itu sesuatu yang sangat terpukul ya. Kaum muslimin sangat terpukul saat itu dengan melihat kondisi para syahid ya. Kemudian kita tahu di situ yang gugur di medan perang waktu itu ada sekitar 70 sahabat Rasulullah SAW yang gugur di medan Uhud. Kemudian kita tahu juga bahwasanya Rasulullah pun ya, Nabi Muhammad, Nabi Yuna, Nabi kita semua juga mengalami luka-luka saat itu. Gigi geraham beliau sampai pecah, ya, pipi beliau itu juga sampai sobek, pelipis beliau itu juga terluka saat itu di perang Uhud, insyaallah. Kemudian akhwat, saat selesai ya, pasca perang Uhud itu intinya Rasulullah memerintahkan kepada seluruh umatnya, seluruh pasukan perang Uhud untuk kembali ke Madinah. Ya. Saat dalam perjalanan ke Madinah itu ada 2 orang kakak beradik, akhwat. Ada 2 orang kakak beradik itu, saking mereka itu terlukanya, kakak beradik ya, saking mereka itu terluka parah, mereka itu 2 kakak beradik ini gak bisa berdiri tegak, akhwat. Saking parahnya. Jadi akhwat, di dalam perang Uhud itu ada yang kena 80 sayatan, ada yang terkena 70 tusukan, ada yang terkena 50 tebasan pedang, ada yang 19, 15, 14. Jadi mereka sangat, insya Allah tabarakallah, mereka sangat-sangat terluka ya pasca perang Uhud itu. Nah, 2 kakak beradik ini saking banyaknya sayatan-sayatan luka dalam tubuhnya, mereka tidak bisa berdiri tegak, akhwat. Sampai akhirnya 2 kakak beradik ini harus ditidurkan di atas kuda. Ditidurkan di atas kuda. Jadi mereka 2 kakak beradik ini tidak bisa duduk tegak di atas kuda. Subhanallah. Sampai segitunya ya Allah, akhwat. Mereka memperjuangkan agama ini sampai dengan darah dan nyawa mereka. Subhanallah. Kemudian akhwat, saat pulang dari perang Uhud, Masya Allah ya, saat pulang dari perang Uhud, menjelang subuh, kemudian turunlah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat perang lagi, akhwat. Padahal kita tahu tadi bahwasanya ada sahabat yang terkena 10 tusukan, 15 tebasan pedang dan lain sebagainya, mereka membawa luka. Ya, mereka pulang dengan membawa luka tidak hanya batin tapi juga fisik. Kemudian subhanallah, menjelang subuh turunlah perintah dari Allah bahwasanya seluruh pasukan perang Uhud harus berangkat perang lagi. Itulah yang dinamakan perang Hamraul Asad. Mungkin ada yang pernah mendengar perang Hamraul Asad. Nah, inilah yang dinamakan perang Hamraul Asad. Bayangkan akhwat, luka mereka itu masih memerah, ya. Kemudian mental mereka itu belum pulih seutuhnya. Fisik mereka masih tersiksa, tercabik-cabik ya oleh pedangnya kaum kafir Quraisy. Ternyata menjelang subuh turun perintah untuk berangkat perang lagi. Pertanyaannya, kalau akhwat semua di posisi sahabat, apakah akhwat akan berangkat berperang? Coba. Ada yang mau bersuara tidak? Atau mungkin di kolom chat. Ya, dalam kondisi kita tercabik-cabik, luka sayatan penuh, ya, belum pulih, belum sempat mengobati, belum sempat kita berobat ya. Ternyata turun perintah untuk berangkat lagi, akhwat. Kira-kira akhwat berangkat atau tidak? Kalau kita posisinya di posisi sahabat. Coba berangkat atau tidak? Berangkat sudah kalau sahabat. Masya Allah. Wah, imannya luar biasa ya. Berangkat Mungkin ya.
Masya Allah. Berarti saya salah ini ya, mengisahkan kisahnya sahabat di sini Kak, salah ya, karena imannya akhwat di sini tuh, tidak Ustazah karena luka-luka. Nah, kita tidak perlu mengandai-andai ya. Kita berkaca akhwat, kita bercermin. Di sini saya bukan apa ya, bukannya mengajak akhwat untuk memposisikan seperti imannya para sahabat, bukan. Sekarang kita lihat dengan kondisi iman kita yang seperti ini, bobot iman kita yang seperti ini, kira-kira kalau diajak perang lagi, saya yakin nggak akan ada yang berangkat satupun dari kita. Sekarang begini saja, akhwat ya, tidak perlu jauh-jauh untuk perang. Saya ibaratkan kita semua akhwat di sini, misalkan sedang ada jalan-jalan ya, bertamasya, liburan, 2 hari ke Bali misalkan, kemudian 2 hari lagi ke Semarang, 2 hari lagi ke Bandung, 2 hari lagi ke Jakarta, full 15 hari jalan-jalan, pulang ke rumah, pulang ke rumah itu kira-kira jam 12 malam katakanlah, jam 12 malam. Kemudian ada undangan kajian ke majelis ilmu jam 7 pagi. Ini ceritanya berapa tadi? 15 hari jalan-jalan ya, capeknya luar biasa ya. Keliling keliling Indonesia, kemudian pulang jam 12 malam, tiba-tiba jam 7 pagi ada undangan hadir ke majelis ilmu. Kira-kira akhwat di sini akan izin tidak berangkat ke majelis ilmu atau tetap berangkat walaupun dalam kondisi yang lelah sekali 15 hari berkeliling-keliling Indonesia. Kira-kira berangkat kajian atau izin Ustazah. izin. Nah, izin, nah, sahih izin. Nah, izin. Karena seperti itulah kondisi iman kita, akhwat. Padahal kita itu dalam waktu 15 hari itu bukan sedang berperang loh. Kita 15 hari itu sedang tamasya, keliling-keliling ya, enak-enak ya, dalam keadaan badan juga fit, tidak terluka, tidak tercabik-cabik. Subhanallah. Tapi para sahabat, Masya Allah, tabarakallah, akhwat, tidak ada satu pun yang izin saat turun perintah dari Rasulullah untuk mereka. Semua pasukan Uhud diperintahkan oleh Allah untuk berangkat perang Hamraul Asad. Tidak ada satu pun yang izin. Satu pun tidak ada, akhwat. Subhanallah. Bahkan yang 2 orang kakak beradik itu, akhwat, yang tadi kita tahu ya kisahnya, sampai dinaikkan ke atas kuda, ditidurkan di atas kuda, saking sudah tidak bisa berjalan. Mereka berdua akhirnya berkata, bagaimana ini Rasulullah memanggil kita untuk berperang? Ya. Lalu bagaimana kita menyambutnya? Menyambut perintah Rasulullah. Oh, begini saja. Aku akan menyeretmu dengan terseok-seok, kemudian engkau bergantian menyeretku. Kemudian kita seret lagi terus, saling seret ke depan, terus sampai kita ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara ilmu fikih ya, secara syariat, kalau kita sedang sakit parah, itu sebetulnya boleh ya, akhwat ya, itu uzur syar'i. Itu uzur syar'i untuk tidak ikut perang. Akan tetapi Masya Allah, karena perintah Rasulullah, semua yang hadir di perang Uhud, semua pasukan Uhud diperintahkan untuk berangkat, mereka tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti, tidak ada kata-kata ya nanti lihat-lihat dulu, kalau misalkan kuat berangkat, kalau enggak. Enggak ada yang seperti itu. Semua berangkat. 100% semua pasukan Uhud berangkat yang masih hidup ya. Subhanallah. Begitulah imannya para sahabat saat merespon perintah dari Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Maka dari itu, akhwat, memang benar sudah ya, bahwasanya para sahabat itu mendapatkan kelas tertinggi di surga karena begitu luar biasanya saat merespon perintah Allah dan Rasulullah. Pertanyaannya, akhwat, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita itu diajak ke majelis ilmu, ada aja alasannya. Yang sibuk lah, yang anak lah, yang suami lah, yang pekerjaan lah, yang males lah, yang gak enak badan lah. Padahal gak enak badannya itu hanya tidak seberapa. Subhanallah. Ini adalah satu hal yang perlu kita tadabburi bersama, akhwat, terkait perang Hamraul Asad. Kalau kita itu imannya masih selevel ini gitu ya, tidak pernah berazam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Ketika ada peluang kebaikan, ketika ada peluang mulia hadir di hadapan kita, ketika ada perintah Allah dan Rasulullah hadir di depan mata kita, kita masih nanti, masih menunda-nunda.
ya, masih banyak tapi-tapinya, ya, maka apa yang kita harapkan akhwat? Ya, subhanallah itu ya. Jadi mudah-mudahan dari kisah Hamraul Asad itu bisa menambah semangat kita. Ya Allah, para sahabat aja badannya terrobek-robek, badannya tercabik-cabik oleh pedang. Mereka masih berangkat ketika datang perintah dari Allah. Bagaimana dengan aku yang masih engkau berikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat waktu, masih diberikan nikmat kesempatan, tapi sering menyia-nyiakannya. Begitu, akhwan. Maka ya Allah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini ya Allah, hadirnya kami di majelis ilmu ini ya Allah, semoga menjadi pemberat mizan kami di hadapan-Mu kelak, dan semoga menjadi penggugur dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Taib, baik akhwat, sekarang kita masuk ke surah An-Nazi'at. Masya Allah. Surah An-Nazi'at, akhwat, ini masih surah Makkiyah. Ya, kita tahu kemarin ya, surah Makkiyah itu adalah surah yang Allah turunkan ya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu surah Makkiyah. Dan surah An-Nazi'at, ya, surah An-Nazi'at ini berarti apa? Malaikat-malaikat yang mencabut. Nah, ya, atau bisa dispesifikasikan lebih detail bahwasanya An-Nazi'at itu adalah malaikat yang mencabut dengan keras, mencabut ruh dengan keras. Ya, kita akan detailkan lagi nanti ya, ayat per ayat. Baik, di ayat pertama, "Wan-nazi'ati gharqa", demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Ya. Akhwat, kalau perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, ketika kita menemukan huruf waw, ya, di sini di depan ada huruf waw, ya. Waw berharokat fathah, waw berharokat fathah, kemudian diikuti oleh sebuah kata yang kata itu berharokat kasrah. Ya, berharokat kasrah seperti ini, wan naziati. Kemudian ayat 2, wan nasyitati. Ayat ketiga juga wassabihati. Nah, semua huruf waw ya, ketika dia diikuti oleh isim atau kata benda yang berharokat kasrah, ini berarti sumpah. Berarti sumpah. Ya. Tapi kalau misalkan huruf waw itu ya diikuti oleh isim ya, kata benda, kemudian berharokat dhammah, maka itu bukan sumpah ya. Jadi syaratnya kalau waw sumpah atau waw qasam di dalam bahasa Arab itu harus diikuti oleh isim yang majrur berharokat kasrah. Gitu ya. Nah, di sini di ayat 1 Allah bersumpah demi apa? Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras ya. Jadi akhwat, Allah Subhanahu wa taala itu berhak bersumpah dengan apapun, terserah Allah ya. Boleh, Allah itu bebas mau bersumpah demi apapun. Misalkan di ayat ini demi malaikat. Nanti ada juga di surat Al-'Asr, wal 'asr. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi apa? Demi waktu. Boleh, terserah Allah. Misalkan wal fajr, demi waktu fajar, boleh. Kemudian wal laili idza yaghsha, demi malam. Banyak sekali Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an ya. Dan itu medianya berbeda-beda, media sumpahnya berbeda-beda. Dan itu terserah Allah. Sedangkan kita manusia tidak boleh bersumpah demi apapun kecuali demi Allah. Itu pun sumpahnya harus dalam kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi penting, kondisi genting, bukan sembarang bersumpah ya, bukan sembarang bersumpah. Contohnya misalkan kita diperbolehkan bersumpah saat kita sedang membela diri, kita difitnah, kita masuk ke mahkamah, naudzubillah misalkan ya, kita berada di depan hakim, kita tidak memiliki bukti apapun kecuali sumpah kita kepada Allah, demi Allah, wallahi, wallahi, billahi, saya tidak pernah melakukan perbuatan kotor itu, misalkan, ya. Dan jadi sumpah itu tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam mengucapnya. Apalagi kalau misalkan kita sedang dengan teman, misalkan janjian mau kemana gitu ya, mau safar kemana, iya nanti sumpah aku akan datang lagi, sumpah, sumpah. Untuk apa akhwat? Untuk apa kita bersumpah-sumpah untuk hal-hal yang remeh-temeh seperti itu? Ya, sumpah itu hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan yang genting, keadaan-keadaan yang darurat. Hati-hati, lisan kita itu ada hisabnya, akhwat. Maka
Ketika kita sudah mengetahui ilmunya, tolong berhati-hatilah dalam bersumpah ya. Jangan mudah-mudah bersumpah itu ya. Jadi yang pertama tadi wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras. Dalam bahasa Arab gharqa ini ya, kita garis bawahi kata gharqa. Kita lingkari kata gharqa. Gharqa itu artinya keras ya, keras. Dan di beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhwat nanti boleh mencarinya ya. Ada hadis yang sangat panjang dari Rasulullah. Di situ Rasulullah menjelaskan bagaimana ketika orang kafir itu dicabut ruhnya, ya, dicabut nyawanya oleh malaikat itu seperti apa prosesnya. Nah, itu ada di sebuah hadis yang sangat panjang bahwasanya nanti akan datang ya beberapa malaikat yang berwajah buruk, ya berwajah buruk, sudul wujuh, berwajah buruk, hitam, kehitam-hitaman. Kemudian ghiladun syidad, malaikat itu kasar, ghilad, syidad, ya. Itu ada di hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau saya persingkat ya, ada malaikat kasar, ya, berwajah apa tadi? Buruk, sudul wujuh, berwajah buruk, kasar, ya. Turun dari langit. Kemudian mereka itu duduk. Para malaikat itu duduk di atas kepala orang kafir itu. Duduk di atas kepala orang kafir itu, kemudian berkata kepada orang kafir itu, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah. Kemudian malaikat itu, malaikat yang mencabut roh itu, mencabut roh seperti mencabut safud. Safud itu apa? Safud itu besi bengkok. Ya, besi, nah, ini ibarat kata besi ya, ini besi bengkok, ya, besi yang bengkok tajam, kemudian dicabut dari bulu wol yang basah. Misalkan ini ada bulu wol yang basah, kemudian tadi safud, besi yang bengkok itu masuk ke wol yang basah, wol tebal yang basah masuk itu ya, apa itu namanya tadi ya, besi yang bengkok, kemudian dicabut, kan keras akhwat ya, keras sekali. Seperti itulah gambaran sakaratul mautnya orang-orang yang kafir. Jadi keras sekali. Mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Karena itu ya, susah, keras, mencabutnya dengan keras. Atau juga gharqa di dalam bahasa Arab itu seperti orang kalau ini akhwat busur panah ya. Orang kalau sedang memanah ya, mau memanah itu kan anak panahnya ditarik toh, ditarik. Nah, ketika menarik anak panah itu kan berat sekali ya. Mungkin akhwat di sini ada yang pernah mencoba olahraga panah. Nah, mungkin ada ya di sini ya atlet-atlet panah ya. Jadi kalau kita sedang, saya juga pernah ya, itu cuma beberapa kali saja karena berat, jadi ya sudahlah, olahraga yang lain saja. Jadi panah itu berat sekali ketika anak panah ditarik luar biasa. Nah, seperti itulah beratnya, ya, susahnya ruhnya orang kafir itu ketika dicabut oleh malaikat. Ada juga di dalam surah Al-An'am ya, di surah Al-An'am ayat 93 ya. Di surah Al-An'am, nanti silakan dibuka Qur'annya ya, Al-An'am ayat 93. 93. Di situ di surah Al-An'am ayat 93, di situ ada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran sakaratul mautnya orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang zalim itu bagaimana ketika mereka itu dicabut nyawanya, begitu susahnya, begitu kerasnya gitu ya. Seperti itu. Dan hal-hal seperti ini akhwat, bagaimana malaikat mencabut ruh ya, itu adalah hal gaib. Ya, sekali lagi, ketika malaikat mencabut nyawa seorang hamba atas perintah Allah, itu adalah hal yang gaib, tidak terlihat. Dan kita wajib mengimaninya akhwat. Ya, kita wajib mengimani hal-hal yang tidak kasat mata oleh kita, dan sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib meyakininya, kita wajib mengimaninya. Kalau misalkan ada di antara kita gitu ya, beranggapan seperti ini, loh Ustazah, saya tuh pernah ya melihat jenazahnya orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir itu kok tersenyum ya Ustazah ya, senyum ya, kemudian wajahnya itu kayak bercahaya gitu walaupun dia dimasukkan ke dalam peti salib misalkan. Akhwat, ya, ini perlu kita camkan baik-baik ya. Hal gaib itu tidak terlihat. Mungkin yang kita lihat di depan mata kita mereka sedang tersenyum, akhwat. Benar, mereka sedang tersenyum. Akan tetapi di balik semua itu
Ya, di balik semua itu Allah dan para malaikat tahu bagaimana kerasnya mereka itu dicabut ruhnya. Oleh karena itu mengimani hal-hal gaib itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Ya, mengimani hal-hal yang gaib itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Maka jangan pernah menyepelekan yang namanya iman. Ya, aku percaya bahwasanya orang-orang kafir itu dicabut oleh malaikat-malaikat yang berwajah buruk, keras, hitam, kasar. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang kafir itu, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah. Ya, itu harus kita imani ya, akhwat. Memang sepertinya kita melihat mereka tersenyum, tapi di balik itu semua mereka tersiksa, akhwat. Mereka tersiksa. Itu ya. Jadi di ayat 1 ini adalah Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras. Wan-nazi'ati gharqa. Kemudian di ayat kedua, wan-nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Ini juga dikisahkan ya, dipaparkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi di dalam hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah itu membandingkan antara malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dan mencabut orang-orang kafir. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad itu ya, jadi kalau malaikat yang mencabut ruh orang-orang mukmin, malaikat itu berwajah putih ya, kemudian membawa kafan dari surga. Sekali lagi ya, akhwat, ini tidak bisa kita bayangkan ya. Tidak bisa, nggak bisa. Karena apa? Ini hal-hal gaib. Nggak boleh. Kita juga tidak bisa membayangkannya karena ini semua gaib. Taib. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang apa Ustazah? Mengimani. Mengimani. Ya. Kemudian saat kita tahu, ya Allah ternyata ya, kalau orang kafir itu di dunia saja sudah tersiksanya seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Oh iya, Masya Allah ya, kalau kita mempertahankan iman, ya, mengokohkan tauhid kita kepada Allah, subhanallah, ada malaikat yang berwajah putih, membawa kain dari surga, dan lain sebagainya. Ya Allah, hamba ini, ya Allah, Engkau itu mengistiqomahkan aku dalam ajaran Islam ini, ya Allah. Pertahankan imanku, ya Allah, hamba nggak ingin seperti orang-orang kafir itu. Nah, seperti itu loh, akhwat. Jadi fungsinya kita mengimani itu seperti itu. Fungsinya kita belajar, oh iya ternyata seperti ini ya, aku nggak mau seperti mereka. Yang aku inginkan adalah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Maka bukan untuk membayangkan, bukan ya. Lagi-lagi itu bukan ranah kita karena itu hal-hal gaib. Dunianya pun sudah lain ya, dunia malaikat kita nggak bisa gitu ya. Dan ini ketika datang dari Rasulullah itu sudah pasti benar hak ya. Semua yang datang dari Allah dan Rasulullah itu sudah pasti benar. Membawa kafan dari surga, kemudian membawa hanut. Hanut itu wangi-wangian ya, hanutun ya, hanutun. Nah, ini sekalian sedikit-sedikit belajar bahasa Arab ya. Hanut, ini ada titiknya, hanut ya. Hanut itu adalah wewangian dari surga. Masya Allah ya. Kemudian mereka duduk di samping orang mukmin. Kalau tadi kan di atas kepala ya, sudah betul-betul dihinakan oleh para malaikat. Ke orang-orang mukmin mereka duduk di samping orang-orang mukmin sambil berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya." Kemudian rohnya keluar seperti cucuran air dari mulut ceret. Bentar ya, saya akan gambarkan. Nah, ya ibarat kata ini ceret ya. Mudah-mudahan gambarnya agak-agak sedikit bagus lah ya. Ini ceret. Kemudian ini gelasnya ya. Nah, ceret itu ya, ketika kita tuangkan air keluar dari ceret, mudah atau sulit? Mudah ya. Saat kita misalkan bayangkan kita sedang mengisi ceret dengan air, ya, kemudian kita tuangkan air itu ke dalam gelas, otomatis keluarnya air itu mudah ya. Beda seperti orang kafir tadi, ya. Seperti apa tadi? Besi bengkok, ya, sapud, ya, besi bengkok yang ditarik dari kain wol yang basah. Oh, itu keras banget ya, nyangkut, nyangkut, keras, susah. Sedangkan air yang keluar dari ceret, Masya Allah, begitu mudahnya, luar biasa. Itulah perbandingan ya, perbandingan keluarnya ruh orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, wassabihati sabha, demi malaikat yang cepat menunaikan tugasnya dengan mudah. Akhwat,
malaikat itu adalah makhluk Allah yang energinya tidak pernah habis-habis. Ya, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang energinya itu tidak pernah habis-habis. Dan dalam beribadah, ya, dalam beribadah para malaikat itu tidak pernah bosan. La yafturun, nggak pernah futur mereka itu. La yafturun, nggak pernah futur. Kalau kita jujur-jujur saja ya manusia, pasti ada rasa bosan, ya kan? Jujur, manusia pasti ada rasa bosan ya. Tapi malaikat itu tidak pernah bosan beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum. Kekuatannya itu luar biasa. Para malaikat itu bisa terbang dengan cepat, ya, lebih cepat daripada jin. Nah, jin kalau dibandingkan dengan malaikat, ya, jin jika dibandingkan dengan malaikat, ya, malaikat, siapa yang lebih kuat, akhwat? Coba, jin sama malaikat lebih hebat mana? Malaikat. Malaikat. Naam, sahih, malaikat. Kalau jin itu masih butuh makan, akhwat. Ya, makanya hati-hati. Di sini siapa yang suka makan, gak baca bismillah, makan tidak membaca doa, maka jin akan ngumpul di piring kita ikutan makan. Begitu. Hati-hati. Mereka suka makan. Ya. Mereka itu butuh makan, jin. Tapi kalau malaikat tidak makan, akhwat. Tidak makan, tidak minum. Ya. Terus kemudian, loh Ustazah kan ada jin yang jago itu namanya siapa? Jin siapa? Siapa yang tahu di kisahnya Nabi Sulaiman? Ada jin, ya, satu jin yang paling jago di zamannya Nabi Sulaiman. Namanya jin siapa? Siapa yang tahu? Nah, ini Ifrit. kayaknya harus dapat. Nah, sahih, jin Ifrit. Ya, benar ya, jin Ifrit. Jadi kalau ada yang penasaran dengan jin Ifrit, silahkan nanti dibaca-baca lagi sirah tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, saat itu Nabi Sulaiman itu memberi sayembara. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balkis waktu itu ya, Ratu Balkis. Padahal singgasananya ada di Sabak. Nabi Sulaiman ada di Palestina. Siapa yang bisa memindahkan dalam satu malam? Ternyata luar biasa ya, jin Ifrit itu langsung angkat tangan, saya bisa membawakan singgasananya Ratu Balkis, bahkan bukan dalam waktu satu malam. Sebelum engkau duduk ke singgasanamu, ini sudah dapat shoot, langsung dibawakan singgasananya dari Sabak ke Sulaiman. Saking jagonya ya, luar biasa jin Ifrit itu. Baik. Kemudian, tapi tetap ya, jin itu masih tetap kalah dengan para malaikat. Kemudian jin juga bisa mencuri kabar ke langit. Makanya jangan pernah kita itu percaya ya dengan perkataan-perkataan orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Naudzubillah ya, jangan sampai tauhid kita itu tergadaikan dengan orang-orang seperti itu ya. Hati-hati. Keimanan kita ini betul-betul harga mati untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jangan pernah dinodai dengan apapun. Jadi jin itu bisa mencuri kabar ke langit ya. Mereka naik, terbang ke langit, kemudian saling memanjat, oper-oper berita gitu ya, saling estafet berita. Akan tetapi kekuatan mereka itu terbatas. Ya. Ada penjagaan malaikat di atas sana. Oleh karena itu, berita yang datang dari jin itu tidak akurat, akhwat. Kalau toh misalkan kebetulan benar, itu kebetulan saja. Mereka tuh pintar membuat siasat. Nah, kalau malaikat Jibril, Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah, kita tahu ya, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Sekali dibuka sayapnya, terlihatlah warna-warni yang indah, layaknya mutiara, Masya Allah ya, 600 sayap, bayangkan. Dan antara malaikat dan jin, itu, kalau malaikat, itu saking gaibnya, akhwat, saking gaibnya, kita itu tidak bisa merasakan keberadaannya. Ya. Jadi ada malaikat atau tidak ada malaikat, itu kita tidak bisa merasakan keberadaannya, saking gaibnya malaikat. Ya. Adapun kalau jin, kadang-kadang ada beberapa di antara kita yang kadang-kadang bulu kuduknya ya, bulu kuduknya berdiri ya, bulu ininya ya, apa itu namanya, di tangan itu ya, berdiri ya. Kadang-kadang bisa merasakan keberadaannya, akan tetapi tidak ada yang bisa melihat wujud aslinya. Sama, malaikat juga tidak ada yang bisa melihat wujud aslinya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun hanya 2 kali. Jadi Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 2 kali melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Selebihnya, bagaimana malaikat Jibril menjelma menjadi manusia.
gitu ya. Jadi selebihnya malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia. Jadi begitu ya, itu terkait malaikat ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah ya, yang mulia, makhluk Allah yang tidak pernah bosan beribadah kepada Allah. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Kemudian fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa, dan demi malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah dengan cepat. Ya, jadi mereka itu kalau melaksanakan perintah Allah, mereka langsung bergegas dengan cepat. Itu. Falmudabbirati amra, malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya. Jadi malaikat itu akhwat mengatur semua urusan dunia di bawah perintah Allah. Baik. Jadi ada malaikat yang mengatur hujan, ada malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang mencatat amal, ada yang mengatur awan, macam-macam ya. Jadi malaikat itu ditugaskan oleh Allah ya dengan tugasnya masing-masing. Ya, gitu ya. Mereka benar-benar bergegas melaksanakan perintahnya Allah dengan cepat. Ya. Dan mereka lah yang mengatur urusan dunia di bawah perintah Allah. Ya. Gitu ya. Dan kita ingat kisahnya dulu Rasulullah waktu di Taif. Ya. Waktu di Taif kita tahu Rasulullah itu sampai diusir ya. Di kota Taif itu Rasulullah diusir, dilempari batu oleh mereka. Sampai akhirnya malaikat penjaga gunung, di sekitar Taif itu ada gunung-gunung ya. Mereka itu, malaikat-malaikat itu geram. Ya, gemes gitu ya. Dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif kepada Rasulullah. Kenapa sampai ngelempari Rasulullah? Sampai Rasulullah itu berdarah-darah waktu itu. Diusir. Dari anak kecil sampai besar, dewasa, remaja semua berkumpul melempari batu kepada Rasulullah, diusir dari kota Taif. Padahal Rasulullah hanya ingin mendakwahi mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah. Tapi justru dilempari batu. Nah, saking geramnya malaikat penjaga gunung di sekitar Taif itu, mereka menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, siapa yang telah memperlakukan engkau seperti ini ya Rasulullah? Izinkan aku," kata malaikatnya, "izinkan aku untuk menimpakan gunung ini kepada mereka. Engkau tinggal perintahkan kepadaku." Sampai seperti itu malaikat. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, "Tidak. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Aku berdoa kepada Allah, semoga kelak lahir dari rahim mereka anak-anak yang mentauhidkan Allah dan tidak pernah mempersekutukan Allah sama sekali." Subhanallah. Ini Masya Allah ya, saking lembutnya Rasulullah, saking baiknya Rasulullah, setelah dijahati seperti itu, ya, coba bayangkan kalau kita di posisi Rasulullah, mungkin kita akan menunjuk, itu ya, itu wahai malaikat, itu yang pakai baju itu, yang pakai baju itu, silakan. Ya, silakan timpa mereka. Mereka sudah menghinakan aku, mengusir aku, melempariku dengan batu, menghina, mencaci maki, mengusir. Tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kelembutan hati beliau kepada umatnya. Ya Allah, Rasulullah itu sebaik-baiknya, semulia-mulianya akhlak itu Rasulullah. Rasulullah mau dicaci, dimaki, dihina, disiksa seperti apapun masih sayang kepada umatnya. Rasulullah tidak menerima tawaran dari malaikat penjaga gunung saat itu. Hanya Rasulullah berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar lahir di antara rahim mereka anak-anak yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Subhanallah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah ya, jadi itu dalil bahwasanya ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga gunung. Kemudian akhwat, pertanyaan ya, ini pertanyaan untuk semuanya. Kalau kita tahu ada malaikat yang mengatur hujan, malaikat yang menurunkan rezeki, ada malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang menjaga awan dan lain sebagainya, bolehkah ketika kita meminta hujan itu kita meminta hujan kepada malaikat? Coba dijawab yo. Tidak boleh Ustazah. Harus Ah, minta sama Allah. Kenapa? Ayo, kenapa ini? Kok nggak boleh? Kenapa yo? Karena hanya Allah yang kehendak Ya. Allah yang bisa. Masya Malaikat Allah. nggak bisa berbuat apa-apa selain kehendak dari Allah. Wah, Masya Allah, jawaban yang Masya Allah, betul sekali ya, Masya Allah. Nggak boleh kita meminta kepada malaikat. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah saja, titik.
Ya, saya akan memberikan analogi sederhana, akhwat. Misalkan, ini adalah gambar mobil. Nah, ya walaupun gambarnya ala kadarnya ya. Nah, misalkan ini gambar mobil ya, ala kadarnya saja ya. Tapi semoga ya mewakili lah ya, ini gambar mobil gitu ya. Nah, ini mobil ya, mobil. Nah, di sini ada sopirnya. Ya, ada sopirnya. Di sini di dalam ada sopirnya. Dan mobil ini punya majikan. Majikan. Nah, kita saat ingin meminjam mobil, ya, ini mobil punya majikan, ya. Saya ulang lagi, ini mobil punyanya majikan. Tapi di dalamnya ada sopir tuh, sopir yang selalu mengantarkan majikan kemana-mana. Kemudian saat kita ingin meminjam mobil ini, apakah kita meminjam ke sopir atau bilang ke majikannya? Bilang ke Coba. majikannya, Ustazah. Iya. Karena mobil ini punya siapa? Punya majikan. Majikan. Begitu juga akhwat ketika kita melangitkan doa. Ya, jangan minta ke malaikat. Malaikat itu punyanya Allah. Rezeki punyanya Allah. Ya. Maka kita langsung memohon kepada pemiliknya. Ya, begitu akhwat. Ini analogi sederhana saja ya. Jadi ini terkait dengan tauhid ya. Jangan sampai kita itu terkait tauhid saja agak lengah. Jangan. Kita harus kuat. Betul, kita harus yakin, oh iya, semua itu di bawah kendali Allah. Malaikat pun tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintah Allah. Maka dari itu kalau aku butuh apapun, aku hanya lari kepada Allah saja. Begitu akhwat. Nah itu ya, jadi ada banyak malaikat-malaikat Allah itu, banyak sekali jumlahnya. Kemudian tadi sudah sampai ayat berapa tadi ya? Fal mudabbirati amra. Ya, tadi sudah sampai mana? Fasabiqati sabqa, ya fal mudabbirati amra, tadi ya mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah. Ya, jadi di ayat 1 sampai 5 ini satu paragraf ya. Sumpahnya Allah. 1 sampai 5 ini sumpahnya Allah. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut, demi malaikat yang cepat menunaikan tugasnya dengan mudah, demi malaikat yang bergegas dan lain sebagainya, sampai 5 itu Allah ingin menjelaskan sesuatu. Ya, lagi-lagi kalau Allah sudah bersumpah, berarti setelah sumpah itu pasti Allah akan menjelaskan sesuatu yang biasanya dilengahkan oleh manusia, biasanya dilupakan oleh manusia. Apa itu? Coba kita cek ya di ayat 6. Yauma tarjufur rajifah, kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Berarti Allah bersumpah dengan 5 sumpah, ingin menjelaskan bahwasannya hari kebangkitan itu pasti terjadi. Ya, hari kebangkitan itu pasti terjadi. Sekarang akhwat, saya ingin memberi analogi juga ya, Masih ingat tidak dulu di Indonesia itu ada bencana yang sangat besar. Namanya bencana apa di Aceh? Tahun berapa waktu itu ya? Saya agak-agak lupa itu. 2004 Tsunami 2004 Aceh. ya? Iya, Nah, Ustazah. namanya apa? Namanya apa? Tsunami Tsunami. Aceh. Tsunami. Ustazah. Tayyib. Tsunami itu bencana besar atau bencana kecil? Besar, Ustazah. Besar, subhanallah, besar. Bencana tsunami itu besar sekali ya. Efeknya luar biasa untuk kota Aceh. Luar biasa, kota Aceh jadi mengalami kerusakan luar biasa ya waktu itu ya. Betul-betul ya, tsunami itu menjadi bahan perbincangan seluruh dunia, bahkan bukan hanya Indonesia. Tsunami. Dan pertanyaan berikutnya, ketika terjadi bencana besar di tsunami, apakah kita yang ada di Jawa merasakan efeknya atau tidak? Merasakan tsunami ini, Ustazah. Merasakan Sedihnya, Ustazah. Merasakan? Bukan Iya. sedihnya. Maksud saya merasakan ya gempanya, Iya, ya merasakan. airnya. Ya, Tidak, merasakan ya. saja. Tayyib, tidak. Tayyib. Kemudian mungkin teman-teman ada yang di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, saya rasa mereka tidak merasakan efek dahsyatnya goncangan, getaran bumi dan lain sebagainya, kan seperti itu. Padahal tsunami atau mungkin ada gempa dulu pernah di Lombok ya, gempa yang besar, itu adalah gempa besar saat itu. Tapi di beberapa daerah yang lain itu tidak merasakan efek getarannya atau efek goncangannya. Nah,
Berbeda, akhwat. Berbeda dengan hari kebangkitan. Ya. Berbeda dengan hari kebangkitan. Sekarang gini aja ya, akhwat ya. Kalau kita melihat gempa tsunami, jujur saja ya, kita merasakan ketakutan nggak? Takut, Ya, Ustazah. merasakan, ya Allah, kalau itu terjadi pada aku, ya Allah, apa yang aku lakukan? Kan seperti itu. Kemudian gempa di Lombok, mungkin juga ada pernah angin puting beliung di negara mana gitu ya. Kita tuh merasakan, ya Allah, jangan sampai gitu kan. Jangan sampai bencana itu hadir di kotaku. Jangan sampai itu menimpaku. Ya. Kita tuh ketakutan. Padahal itu nggak ada apa-apanya, akhwat. Dengan kelak ketika tiupan sangkakala malaikat itu menggelegar di atas bumi Allah ini tuh nggak ada apa-apanya, akhwat. Tidak ada apa-apanya. Nah, maka yauma tarjufur rajifah, ya, untuk membangkitkan rasa takut kita kepada hari kebangkitan itu coba diingat-ingat, ya Allah, dulu tsunami yang sekecil itu ya bagi kita besar, tapi itu nggak ada apa-apanya dengan gempa saat besok itu dunia akan dihancurkan oleh Allah. Itu nggak ada apa-apanya. Ya, kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Diguncang akhwat, seluruh alam semesta. Tidak hanya posisi-posisi tertentu, tapi betul-betul ini bumi semuanya akan diguncangkan oleh Allah. Semua akan merasakan efeknya. Semua akan merasakan getarannya, goncangannya, dahsyatnya, itu semua akan merasakan. Kemudian tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Yang mana kemarin kita sempat ya membahas di surah An-Naba bahwasanya jarak antara tiupan satu ke dua itu 40. Ya, tapi Abu Hurairah tidak menjelaskan ya 40 apa. Ya. Jadi akhwat, kalau kita membahas ayat 6 ini ya, kamu benar-benar akan dibangkitkan. Nanti akhwat ya, saya beri PR ya. Silakan membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 259. Nah, 259 ya. Ayat 259. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 259 itu ada kisahnya Uzair. Ada yang pernah mendengar kisahnya Uzair? Seorang salih namanya Uzair. Dan keledainya. Pernah nggak mendengar kisahnya Uzair dan keledainya? Kalau belum pernah mendengar kisahnya Uzair dan keledainya, boleh nanti ditadaburi surah Al-Baqarah ayat 259. Nah, jadi akhwat, ya sedikit saja ya. Mau dikisahkan sedikit atau tidak? Atau nanti baca sendiri? Boleh, Jadi, kisahin. Mau. oh ya, mau ya. Memang ya, Ummahat ini sukanya cerita-cerita gitu ya. Insya Allah. Ya, jadi kisahnya Uzair itu seorang yang solih. Ya, Uzair itu seorang yang solih. Kemudian Uzair ini bersama dengan keledai. Uzair ini sedang berjalan dengan keledainya. Kemudian dia melewati sebuah kota yang bangunannya itu sudah runtuh. Nah, bangunannya sudah runtuh. Kemudian saat itu Uzair itu bergumam gitu ya. Ya Allah, bukan berarti dia tidak percaya dengan Allah, tapi dia itu seperti penasaran, ya Allah, gimana ya Engkau membangkitkan manusia kembali, ya, sebagaimana aku melihat bangunan-bangunan ini yang sudah roboh, masa bisa diutuhkan kembali, dibangun lagi gitu ya, dikembalikan lagi dalam keadaan yang utuh, gitu kan? Bukannya aku tidak percaya gitu ya, tapi penasaran saja gimana caranya. Nah, setelah itu, ya, setelah berbicara seperti itu, akhirnya Uzair itu oleh Allah ditidurkan, ya, ditidurkan dalam waktu 100 tahun. 100 tahun, nggak main-main, akhwat, 100 tahun. Ya, itu betapa lamanya itu 100 tahun ya. Makanya waktu sudah selesai 100 tahun gitu ya, beliau ditidurkan oleh Allah. Kemudian saat bangun, kemudian Allah berkata kepada Uzair, ya, berapa lama ya, berapa lama engkau di sini? Kata Uzair, aku di sini hanya sehari ya Allah. Sekitar sehari ya Allah. Kemudian kata Allah, tidak. Sesungguhnya engkau di sini itu sudah 100 tahun. Ya. Lihatlah keledaimu.
Lihatlah mana keledaimu. Keledaimu sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur menjadi tulang belulang, sudah nggak ada wujudnya. 100 tahun, akhwat, bayangkan 100 tahun. Kita saja nggak, sepertinya tidak sampai ya usia 100 tahun itu luar biasa ya. Itu umat Rasulullah yang bonus sekali itu sampai 100 tahun. Kan seperti itu. Nah, setelah itu baru di akhir ayat apa penutupnya? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Uzair, ya Allah, sekarang aku tahu bahwasanya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi oleh Allah langsung ditunjukkan, ya, langsung ditunjukkan. Dan di kisahnya Uzair ini, akhwat, kalau kita melihat kisahnya, riwayatnya yang lebih lengkap lagi, Uzair ini sampai akhirnya jalan ke rumahnya. Ketika beliau datang ke rumahnya yang dulu, ya, beliau heran ya, semua sudah mengalami perubahan. Nah, kemudian saat ditanya oleh orang-orang di dalam rumahnya, loh, engkau siapa? Aku Uzair. Siapa Uzair? Uzair sudah meninggal, sudah lama itu Uzair. Terus waktu diruntut-runtut kisahnya, ternyata yang diajak berbicara oleh Uzair itu sudah cicitnya, sudah keberapa itu? Sudah di bawahnya cicit. Di bawahnya cicit itu apa ya? Ini sudah keturunan yang keberapa itu? Saking 100 tahun itu waktu yang sangat lama. Luar biasa. Anaknya sudah punya anak, meninggal, anaknya punya anak lagi, terus seperti itu. Dan cicitnya lebih tua daripada Uzair. Uzair itu dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi masih seperti dulu sebelum meninggal. Jadi cicitnya lebih tua daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Dan ini tidak sulit bagi Allah, akhwat. Makanya saya sering menyampaikan di halakoh manapun bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kisah sampai ya diangkat ke dalam Al-Qur'an, itu berarti kisah itu syarat akan hikmah, penuh akan pelajaran yang bisa kita petik. Nah, di dalam kisah Uzair ini kita bisa memetik hikmah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Sedikit pun tidak ada yang sulit bagi Allah. Cukup dengan 2 huruf, kaf dan nun, kun. Dengan 2 huruf saja, kun, jadi, maka akan jadi. Ya. Maka setelah itu Uzair semakin bertambah keimanannya kepada Allah, ya, semakin percaya dengan adanya hari kebangkitan. Nah, ini kaitannya dengan ayat 6 tadi ya, kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan itu. Jadi nggak ada yang sulit bagi Allah, akhwat. Nggak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun, apapun itu. Bahkan di kisahnya Ashabul Kahfi juga kan, kita tahu pemuda, ya, golongan rombongan pemuda yang menyelamatkan imannya ke dalam sebuah gua, berapa ratus tahun itu. Luar biasa. Dan itu makanya kenapa hikmahnya kita itu setiap hari Jumat disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Itu bukan untuk cuma dibaca, kemudian apa itu namanya, kemudian dihafalkan, tapi kita tidak tadabburi. Enggak, akhwat. Surah Al-Kahfi itu syarat akan hikmah. Makanya sama Allah sampai disunahkan ya kita tuh membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat itu untuk ditadaburi. Setiap seminggu sekali minimal kita itu mentadaburi tentang kuasanya Allah, ya, bagaimana Allah menyelamatkan. Terus di situ ada kisah kebun, ya, tukang kebun dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kita tadaburi, kita ambil hikmahnya, terus dicas. Iman kita tuh terus dicas minimal seminggu sekali itu dengan surah-surah pilihan seperti itu, surah Al-Kahfi, ya, seperti itu. Jadi bukan untuk dibaca saja tanpa ditadaburi, bukan, ya. Dicas, iman kita tuh dicas. Kalaulah kita setiap hari bisa update status gitu ya di WhatsApp, di Instagram dan lain sebagainya, kenapa kita tidak bisa mengupdate status kualitas dari keimanan kita, diupdate terus ya, setiap hari diupdate terus agar semakin bertambah keimanannya, ketakwaannya semakin bertambah. Baik, akhwat, ternyata sudah jam 11 lebih ya. Mohon maaf sekali ini memang kalau surah An-Nazi'at saya itu sukanya menjelaskannya itu pelan-pelan. Pelan-pelan sekali agar apa? Semuanya itu sampai gitu loh. Ilmunya itu semuanya sampai sedikit-sedikit gitu ya. Jangan sampai banyak-banyak tapi mudah lupa, jangan. Jadi lebih baik kita itu sedikit-sedikit. Makanya kata Imam Az-Zuhri apa? Kata Imam Az-Zuhri itu ilmu yang dipelajari sekaligus maka akan hilang sekaligus. Benar, terjadi. Seperti kita dulu waktu kuliah, coba diingat-ingat lagi. Kalau kita belajarnya SKS misalkan, sistem kebut semalam ya istilahnya ya, atau apa ya, SKS itu ya pokoknya.
Kalau semalam kita baca semuanya kita baca. Wah, baca semuanya. Kemudian setelah ujian, saya yakin semua yang dibaca tadi malam hilang semuanya. Banyak yang terbang. Karena apa? Kita mempelajari itu sekaligus gitu. Semuanya diambil semuanya dalam waktu semalam. Bukan step by step, proses demi proses, bertahap sedikit ya. Dan yang saya inginkan tidak seperti itu ya, kita belajar semua anaziat langsung satu waktu, tidak bisa. Pelan sehingga mudah-mudahan ada banyak hikmah yang masuk ke dalam kita, sedikit pelajarannya, sedikit, tapi mudah-mudahan meresap ya, mudah-mudahan memberikan efek pada jiwa dan hati kita sehingga keimanan kita bisa semakin bertambah dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Begitu ya, akhwat. Maka karena sudah, wah, Masya Allah, ini sebentar lagi sudah adzan ya, sudah jam 11 lebih, maka kita cukupkan ya. Berarti kita tadi sampai ayat berapa? Tatba'uha radifah. Nah, sampai ayat 7 ya. Nanti tolong dicatat, tolong diingat-ingat bahwasanya kita sampai ayat 7 ya. Jadi nanti insya Allah biiznillah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di ayat 8 dan seterusnya. Jadi seperti ini kan jadi penasaran gitu ya. Kelanjutannya bagaimana ini? Masya Allah, tabarakallah. Baik akhwat, karena sudah selesai waktunya, mungkin suara saya putus-putus. Apakah di yang lain juga putus-putus atau tidak? Tidak, Ustazah. Tidak. Oh, tidak. Berarti tadi jaringan ya, akhwat ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dicek lagi recordingnya. Baik, mungkin karena sudah jam 11 lebih, satu pertanyaan. Kalau tidak, nanti kita langsung masuk ke sesi door prize. Jika tidak ada yang ditanyakan. Fadlna Fatih, tadi kayaknya di chat dari awal sudah ada yang mau bertanya. Oh, boleh di kolom chat, boleh. Di kolom chat juga boleh. Yusuf, tafadhali. Ya, tadi Umu Yusuf dari awal sudah bilang mau ada pertanyaan. Gitu. Wah, dari awal luar biasa. Dari awal sudah muncul pertanyaan. Luar biasa. Dari Umu Yusuf. Atau sudah terjawab? Wah, kayaknya sudah kemana itu ya? Sudah bersiap wudhu ya. Sudah mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Satu kesempatan. Baik. Sambil ini ya, sambil. Oh, ada. Tafadhali. Assalamualaikum Pertanyaannya warahmatullahi yang berhubungan ya. wabarakatuh. Kalau kita belum membahas nanti ya, bersabar ya. Iya, Ustazah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Halo, yang sudah ada? apa? Halo Ustazah. Nggak kedengaran? Aduh. Suara Kak Nawira ada di kita. Sepertinya memang Ustazah jaringannya agak terputus ya. Nggak kedengaran ya? Kedengaran Kak Nawira, kedengaran di kita. Justru suara Ustazah yang hilang. Ustazah? Oke, kita tunggu kehadiran Ustazah lagi ya. Sepertinya sinyal Ustazah sedang buruk. Masya Allah, saya terlempar. Oh, terlempar ini saya, Masya Allah. Tayyib. Ayo. Tadi sudah ada yang bertanya ya? Belum jadi, Ustazah. Silakan Kak Nawira. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, habibati, tafadhali. Ini tentang yang tadi yang pencabutan nyawa. Kalau misalnya orang yang beriman, maksudnya ada imannya tapi yang tidak gitu, apakah waktu dicabut nyawanya seperti dicabutnya orang kafir? Itu aja, Ustazah. Nah, barakallahu fiki. Kita akan menelaah ya satu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna lil mauti sakarat." Ya, sesungguhnya di dalam maut, kematian itu ada namanya sakarat. Sakarat itu yang kita ibaratkan dengan sakaratul maut ya. Jadi akhwat, sebelum proses pencabutan ruh ada yang namanya sakarat. Tayyib, sekarat dulu ya, sakaratul maut dulu. Baru setelah itu ruhnya dicabut. Nah, sakaratul maut itu tingkat kepedihannya berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Ya, gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan dia beriman, tapi subhanallah
kelakuannya, amalannya itu sangat buruk di sisi Allah, maka dia akan merasakan sakaratnya, kepedihannya saat sakaratul maut. Seperti itu. Dan itu tingkat kepedihannya berbeda-beda sesuai kadar keimanannya. Nah, setelah Allah berikan sakaratul maut, ya, kepedihan saat sakaratul maut, setelah itu barulah datang malaikat tadi untuk mencabut ruh yang seperti tadi, seperti air yang dituang dari ceret. Nah, seperti itu. Jadi ketika lepasnya ruh itu mudah semua, mau imannya sedikit, mau imannya tebal, imannya masya Allah, tabarakallah, itu semuanya mudah, ya. Ruhnya itu ketika dicabut oleh mereka semua mudah. Tapi sebelum itu ada yang namanya sakaratul maut, yang mana tingkat kepedihannya berbeda-beda sesuai kadar keimanannya. Seperti itu, ya. Jadi Nah, Ustazah. jangan pernah lelah untuk beramal, ya. Karena kita semua itu berimpi-impikan memiliki cita-cita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah, ya. Kita ingin ketika sakaratul maut itu dimudahkan oleh Allah. Kita ingin akhir kehidupan kita itu tuh kelak di surganya Allah, maka ayo beramallah dari sekarang, begitu ya. Jadi sakaratul maut itu ada. Baik. Ya Ustazah, syukran Ustazah. Nah, afwan. Allah. Baik, itu ya. Maka sudah selesai ya, satu saja pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan lagi disimpan saja ya, karena surah An-Nazi'at ini perkiraan saya mungkin 4 kali pertemuan An-Nazi'at baru tamat selesai gitu ya. Baik. Ayo, sekarang 3 pertanyaan ya dari saya. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan raise hand. Yang kemarin belum pernah ya. Kemarin belum pernah. Baik. Sebutkan kondisi tercabutnya ruh orang-orang kafir berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Wah, Masya Allah. Ayo, Berdasarkan hadis riwayat Ahmad ya teman-teman, jangan salah. Ayo. Bagaimana tadi malaikat, bagaimana yang berwajah, bagaimana, kemudian nanti dicabutnya seperti apa. Wah, jangan-jangan nggak ada yang mencatat ini ya. Ada di Kak Ais, tapi Kak Ais sudah pernah. Kak Betty Ais ini juga sering sudah loh. pernah. Masya Allah loh. Ini yang Masya angkat Allah. tangan yang sudah pernah nih Ustazah. Ini yang nanti jadi terkenal loh, ini yang sering angkat tangan ini saya sampai hafal. Kak Ais, Kak Maria, Kak Betty. Yang lainnya ada tidak? Atau ini Ada lagi? semua, atau jangan-jangan ini semua takut riak ya? Jangan takut riak. Ayo, ini gak ada hubungannya. Ayo. Bismillah. Kak Masita belum ya kayaknya. Kak Masita ini belum. Oke. Ini Kak Masita musyrifah kita ya? Oh iya. Bukan ya? Ini Kak Masita musyrifah kami ya? Sama Mustajati. Tayyib. Ayo, Masya Allah. tafadhali. Ahlan wa sahlan fil baiti. Cuman dirinciin kan Ustazah. Cuman dirinciin Kenapa? begitu Ustazah. Kenapa? Cuman dirinciin, bukan yang harus karena anak nggak mencatat yang itu detailnya Ustazah. Jadi anak cuman Boleh nanti ingat saya yang bantu. Ya, boleh poin-poinnya nanti. aja Ustazah. Tayyib. Itu malaikat yang malaikat yang berwajah apa ya, Buruk. menyeramkan dan kasar Nah. gitu Ustazah. Ya, buruk, seram, Buruk, hitam, seram, kemudian dan kasar. Terus agak nyawanya tuh dicabut seperti apa ya, besi yang ditarik di lilitan wall gitu saja. ya sahih ya. Jadi 6. Secara garis besar betul ya. Ya, tapi kalau detailnya tadi ya, malaikat kasar, buruk, berwajah buruk, turun dari langit, kemudian duduk di atas kepala orang-orang kafir, kemudian berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah. Kemudian mereka mencabut seperti mencabut safud. Betul tadi ya, besi bengkok dari bulu wol yang basah. Naam, sahih, barakallahu fiki. Masya Allah. Amin wa iyyakum. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hanut? Tadi saya sempat menyinggung tentang hanutun. Apa itu? Hanutun. Nah, itu banyak yang angkat tangan. Masya Allah. Kak Rahmarani, Insya Allah belum ya. Ya, tayyib. Wewangian. Iya, wewangian dari mana? Dari toko? Dari pasar? Surga.
Dari surga. Ya, jadi jangan salah ya. Hanut itu wangian dari surga. Masya Allah. Untuk siapa, Habibati? Untuk siapa Hanut itu? Untuk siapa, Kak Rahma? Untuk kaum muslimin. Nah, Masya Allah. Untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Masya Allah. Barakallahu fiki. Kemudian selanjutnya. Sebutkan. Oh iya, sebentar. Tadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dari ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian setelah itu datang kabar tentang apa? Dengan sumpah-sumpah itu, kemudian di ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang apa? Ingin mengingatkan kita tentang apa? Oke, Nah, ada tanya ini. Kak Nawir. Kak Nawir sudah pernah ya? Sudah. Nah, ini Oke, saking kita semangatnya alihkan sudah dulu pernah nih. Ini. angkat tangan lagi ya. Karian Jumaila juga sudah pernah. Oke, ada lagi. Kak Coba Fida. nama Kak Fida ini juga sudah pernah ya? itu Kak Fauza, Kak Iya, Fauza. sudah pernah. Oke. Sudah pernah. Kak Fauza, Kak Fauza, Fauza. oke Kak Fauza. Tentang hari kebangkitan, Ustazah. Sudah? Tentang hari kebangkitan itu pasti terjadi, Ustazah. Oke, sepertinya sinyal Ustazah melemah lagi ya. Kita tunggu respon dari Ustazah ya, Ukti Fauza. Baik, Kak. Sepertinya Ustazah terlempar sekali lagi ya. Keluar lagi. Oke, sebenarnya Ustazah memang sinyalnya sangat buruk ya teman-teman. Jadi insya Allah tadi saya sudah konfirmasi jawaban Kak Fauza Azizah. Alhamdulillah sudah benar. Oke, jadi Kak Fauza jadi penjawab terakhir, jawab ketiga untuk kelas pada siang hari ini ya. Oke, Alhamdulillah. Baiklah, Fatih. Mungkin kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini ya, atau pagi ya, pagi atau siang. Kita sudah menjelang siang juga. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan kita manfaat dan semakin menjadikan kita motivasi untuk selalu beramal soleh. Baik. Oke, baiklah Fatih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair saja. Ila liqa. Amin. Jazakallahu khairan. Wa ilal liqa.